Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh keberkahan untuk Bapak dan Ibu semua, para orang tua hebat yang saya muliakan dan saya cintai. Pernahkah terlintas di benak Bapak dan Ibu sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar mustahil atau bahkan terdengar seperti mimpi di siang bolong? Bagaimana mungkin sepiring nasi putih yang selama ini dituduh sebagai penjahat utama, penyebab kencing manis yang dimusuhi oleh semua dokter dan ahli, gizi justru bisa menjadi kunci kesembuhan bagi penderita diabetes? Selama ini Bapak dan Ibu mungkin hidup dalam ketakutan setiap kali melihat nasi hangat mengepul. Bapak, Ibu merasa bersalah setiap kali menyuapkan nasi ke mulut, seolah-olah sedang menelan racun yang akan membusukkan kaki atau merusak mata. Namun hari ini saya, Dr. Irfan Ali, ingin membongkar sebuah fakta medis yang seringkali luput dari penjelasan singkat di ruang praktik dokter. Fakta bahwa nasi putih, jika diperlakukan dengan cara khusus, bisa berubah sifatnya dari musuh menjadi kawan, bahkan menjadi obat yang membantu menurunkan gula darah secara alami. Banyak yang bilang, ini rahasia yang disembunyikan. Padahal sebenarnya, ini adalah ilmu nutrisi mendalam yang jarang dibahas, karena dianggap terlalu rumit untuk dijelaskan kepada pasien. Tapi saya percaya, Bapak dan Ibu adalah pasien yang cerdas dan berhak tahu. Hari ini kita akan berdamai dengan nasi putih, dan saya akan ajarkan caranya agar Bapak Ibu bisa makan enak, tanpa rasa takut dan diabetes. Bapak Ibu bisa terkontrol sempurna, bahkan mencapai remisi atau kesembuhan. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya merasa sangat bersyukur bisa kembali duduk di sini menemani waktu santai Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat kontroversial, tapi sangat penting demi masa tua yang bebas dari suntikan insulin dan obat-obatan yang menumpuk. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang akan mengubah hidup Bapak Ibu, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabar gula darah Bapak Ibu hari ini? Apakah masih naik turun tidak menentu? Atau badan terasa lemas padahal sudah makan? Saya ingin melihat semangat kesembuhan dari Bapak dan Ibu. Coba tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap makan nasi sehat gula darah normal, dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri. Bagi saya, tanpa basa-basi lagi atau tanpa bertele-tele, silakan Bapak Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman, dan karena video ini cukup panjang dan daging semua isinya, saya sarankan Bapak Ibu menyiapkan segelas air putih hangat atau camilan sehat, seperti rebusan edamame atau potongan buah apel, agar Bapak Ibu bisa menyimak dengan santai, namun tetap fokus sampai akhir. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sudah mendarah daging di masyarakat kita tentang nasi dan diabetes ini. Mitos pertama, bilang penderita diabetes haram, hukumnya makan nasi putih seumur hidup, dan harus ganti nasi merah atau jagung selamanya. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Nasi merah memang bagus, tapi nasi putih pun bisa menjadi indeks glikemik rendah jika cara masaknya diubah. Membenci nasi putih justru sering membuat lansia stres, dan stres itulah yang menaikkan gula darah. Mitos kedua, bilang diabetes itu penyakit kutukan seumur hidup yang tidak bisa sembuh. Bapak dan Ibu, dalam dunia medis, ada istilah remisi, yaitu kondisi di mana gula darah normal, tanpa obat, itu sangat mungkin dicapai. Mitos ketiga bilang, kalau sudah kena gula, harus minum obat seumur hidup, dan dosisnya naik terus. Tidak selalu demikian. Jika Bapak, Ibu memperbaiki pola makan di dapur obat, bisa dikurangi, bahkan dilepas pelan-pelan, di bawah pengawasan dokter. Sekarang mari kita masuk ke bagian penjelasan ilmiah yang akan membuka mata Bapak dan Ibu. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita makan nasi, dan kenapa nasi biasa itu berbahaya, sedangkan nasi yang akan saya ajarkan nanti itu menyembuhkan? Mari saya jelaskan mekanismenya
dengan analogi yang sangat sederhana, agar mudah dibayangkan. Bayangkan, tubuh Bapak Ibu adalah sebuah kota yang sibuk. Di dalam kota itu ada jutaan rumah penduduk yang kita sebut sel tubuh. Setiap rumah butuh bahan bakar untuk menyalakan lampu dan beraktivitas. Bahan bakar itu adalah gula atau glukosa. Nasi yang Bapak Ibu makan itu ibarat truk pengirim bahan bakar. Saat nasi masuk ke perut, dia dicerna menjadi gula dan masuk ke jalan raya kota, yaitu pembuluh darah. Agar gula ini bisa masuk ke dalam rumah, harus ada kuncinya. Kunci itu bernama insulin, yang diproduksi oleh pabrik bernama pankreas. Pada orang sehat, kuncinya pas pintunya terbuka, gula masuk rumah, dan lampu menyala terang. Jalan raya pun bersih dari tumpukan gula. Tapi pada penderita diabetes tipe 2, terjadi masalah yang disebut resistensi insulin. Bayangkan lubang kunci di pintu rumah Bapak Ibu, tertutup permen karet atau karatan. Meskipun Pak Insulin sudah datang, bahwa kunci pintunya susah dibuka, akibatnya apa? Gula menumpuk di jalan raya darah dan bikin macet total. Sedangkan orang di dalam rumah sel tubuh kelaparan dan teriak minta makan. Inilah sebabnya penderita diabetes sering merasa lapar dan lemas, padahal gula darahnya tinggi. Selnya kelaparan di tengah lautan makanan. Ada 3 bahaya utama yang mengintai jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus. Bahaya pertama adalah darah menjadi sirup. Gula yang menumpuk di jalan raya tadi, lama-kelamaan membuat darah Bapak Ibu kental dan lengket seperti sirup marjan. Bayangkan pompa air di rumah Bapak Ibu, disuruh memompa sirup kental, pasti mesinnya panas dan cepat rusak. Mesin pompa itu adalah jantung Bapak Ibu, dan pipa-pipanya adalah pembuluh darah. Darah kental ini sulit mengalir ke ujung-ujung tubuh yang sempit seperti mata ginjal dan kaki. Itulah awal mula kebutaan gagal ginjal dan kaki busuk. Bahaya kedua adalah karamelisasi organ atau glikasi. Bapak Ibu pernah memasak gula di wajan panas? Gula itu akan meleleh, lalu mengeras menjadi karamel yang coklat dan kaku. Nah, di dalam tubuh gula yang tinggi juga menempel pada protein tubuh dan membuatnya menjadi kaku dan rapuh. Bayangkan, pembuluh darah yang harusnya elastis seperti karet gelang berubah menjadi kaku seperti kerupuk. Kalau ada tekanan sedikit saja, dia bisa pecah. Inilah penyebab stroke dan pendarahan retina mata. Bahaya ketiga adalah pabrik bangkrut. Pankreas Bapak Ibu dipaksa bekerja lembur memproduksi insulin terus-menerus untuk mendobrak pintu sel yang macet tadi. Lama-kelamaan pabrik ini kelelahan, mesinnya rusak, dan akhirnya berhenti produksi. Kalau sudah sampai tahap ini, Bapak Ibu terpaksa harus suntik insulin dari luar seumur hidup. Lalu apa solusinya? Apakah kita harus berhenti makan nasi? Tidak. Solusinya adalah mengubah truk pengirim bahan bakarnya. Nasi putih biasa yang dimasak panas-panas itu ibarat truk yang menumpahkan muatannya gula sekaligus dalam 1 detik. Banjir gula terjadi. Tapi nasi yang akan kita buat ini, yang disebut nasi pati resisten, ibarat truk canggih yang mengeluarkan muatannya sedikit demi sedikit, tetes demi tetes. Mari kita masuk ke bagian inti yang paling ditunggu-tunggu, yaitu protokol memasak nasi obat. Saya mohon Bapak, Ibu menyimak detailnya langkah demi langkah, karena kuncinya ada pada suhu dan waktu. Kita akan mengubah struktur kimia nasi tanpa bahan kimia aneh-aneh, cukup dengan teknik fisika sederhana. Bahan yang harus disiapkan sangat sederhana dan pasti ada di dapur. Pertama, siapkan beras putih biasa. Boleh beras IR 64, beras mentik wangi atau beras apa saja yang biasa Bapak Ibu makan. Tidak perlu beras impor mahal. Siapkan sesuai porsi makan. Bapak Ibu misalnya 2 cup beras. Bahan kedua ini adalah kunci rahasianya, yaitu lemak sehat. Bapak Ibu bisa menggunakan minyak kelapa murni atau VCO. Jika tidak ada minyak kelapa biasa untuk memasak juga boleh, asalkan baru dan bersih, bukan jelantah. Takarannya adalah 1 sendok teh minyak untuk setiap setengah cup beras. Jadi kalau masak 2 cup, beras siapkan sekitar 1 sendok makan penuh minyak kelapa. Langkah pembuatannya tolong dicatat baik-baik urutannya. Langkah pertama, cuci beras seperti biasa sampai bersih. Lakukan dengan lembut, jangan digosok terlalu kuat agar vitaminnya tidak hilang semua.
masukkan ke dalam panci rice cooker. Langkah kedua, masukkan air sesuai takaran biasa agar nasi pulen tidak keras dan tidak lembek. Langkah ketiga, masukkan minyak kelapa tadi ke dalam air beras yang belum dimasak. Aduk rata. Apa fungsinya minyak ini? Bapak Ibu, minyak akan masuk ke dalam butiran pati beras saat proses memasak. Dia akan membungkus granula pati. Ini adalah persiapan untuk mengubah struktur nasi nanti. Langkah keempat, masak nasi di rice cooker. Seperti biasa sampai tombolnya ceklek matang. Nah, langkah kelima ini adalah rahasia terbesarnya yang membedakan nasi biasa dengan nasi obat. Setelah nasi matang, jangan langsung dimakan panas-panas. Aduk sebentar untuk membuang uap panasnya. Biarkan sampai suhu ruang. Setelah dingin, masukkan nasi beserta wadahnya ke dalam kulkas atau lemari pendingin. Ingat, masukkan ke bagian bawah kulkas chiller, bukan di freezer tempat es batu. Diamkan nasi di dalam kulkas selama minimal 12 jam. Misalnya Bapak Ibu masak sore ini, masukkan kulkas, besok pagi baru diolah lagi. Apa yang terjadi di dalam kulkas? Inilah keajaiban sains yang disebut retrogradasi. Saat nasi yang mengandung minyak tadi didinginkan, molekul pati di dalam nasi akan saling mengikat erat, mengkristal, dan berubah bentuk menjadi pati resisten. Pati resisten ini sifatnya unik. Di dalam perut, dia tidak dikenali sebagai karbohidrat biasa, melainkan dikenali sebagai serat. Jadi, dia tidak akan diserap di usus halus menjadi gula darah. Dia akan lewat begitu saja sampai ke usus besar. Langkah keenam adalah pemanasan ulang. Bapak Ibu pasti bertanya, masa saya makan nasi dingin keras dari kulkas? Tentu tidak. Besok paginya ambil nasi dari kulkas, lalu hangatkan kembali. Boleh dikukus sebentar, boleh dihangatkan di magic cam sebentar, atau ditumis dengan sedikit bawang putih tanpa minyak lagi. Jangan khawatir, proses pemanasan ulang ini tidak akan merusak kristal pati resisten yang sudah terbentuk. Justru, penelitian menunjukkan pemanasan ulang malah meningkatkan kadar pati resistennya sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu bisa makan nasi hangat yang pulen, enak, tapi secara kimiawi dia aman, tidak menaikkan gula darah. Cara konsumsinya adalah makanlah nasi ini dengan porsi yang wajar. Gunakan piring model tinggi. Setengah piring isi dengan sayuran hijau dan serat. Seperempat piring isi dengan lauk protein seperti ikan tempe atau telur rebus. Dan seperempat piring sisanya isi dengan nasi pati resisten ini. Kunyah perlahan sampai lembut. Bapak Ibu akan merasakan bedanya. Biasanya habis makan nasi Bapak Ibu mengantuk berat. Tapi dengan nasi ini Bapak Ibu akan merasa ringan, bertenaga, dan gula darah 2 jam setelah makan tidak akan melonjak tinggi. Sekarang setelah kita tahu solusinya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri. Kita deteksi, apakah tubuh Bapak Ibu sudah mengalami kerusakan akibat gula darah tinggi atau resistensi insulin yang selama ini tidak disadari. Silakan cari posisi duduk yang nyaman dan terang. Langkah pertama, mari kita lakukan cek leher dan lipatan tubuh. Silakan Bapak, Ibu bercermin, atau minta tolong pasangan untuk melihat. Perhatikan kulit di leher bagian belakang, lipatan ketiak, atau lipatan siku. Apakah ada warna kehitaman yang menebal dan bertekstur beludru kasar seperti daki yang tidak bisa hilang, walau digosok sabun sekuat tenaga? Jika ada, itu namanya acanthosis nigricans. Itu bukan daki karena kurang mandi. Itu adalah tanda kulit yang keracunan insulin yang tinggi. Itu tanda tubuh Bapak Ibu sudah berteriak, saya resistensi insulin. Jika tanda ini ada risiko, diabetes sudah di depan mata atau sudah terjadi. Langkah kedua, cek lingkar perut. Bapak Ibu bisa menggunakan meteran jahit atau tali rapia. Ukur lingkar perut tepat di pusar, bukan di pinggang celana. Bagi bapak-bapak, jika lingkar perutnya lebih dari 90 cm, dan bagi ibu-ibu, lebih dari 80 cm itu tanda lampu merah. Lemak di perut atau lemak visceral adalah pabrik peradangan yang membuat insulin tidak bekerja. Semakin buncit perut, semakin parah diabetesnya. Nasi pati resisten tadi sangat efektif membantu membakar lemak perut ini. Langkah ketiga, cek sensasi kaki. Coba Bapak Ibu duduk, luruskan
kaki, raba ujung-ujung jari kaki Bapak Ibu dengan tangan. Apakah Bapak Ibu bisa merasakan sentuhan halus tangan Bapak Ibu sendiri? Atau rasanya tebal seperti memakai kaos kaki padahal tidak pakai? Atau sering kesemutan dan terasa panas di malam hari? Jika iya, itu tanda neuropati diabetik. Gula yang tinggi sudah mulai merusak saraf tepi Bapak Ibu. Ini peringatan keras untuk segera mengubah cara makan nasi sebelum terjadi luka yang tidak terasa. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda tadi, jangan panik dan jangan stres. Stres hanya akan menaikkan gula darah. Tarik napas dalam-dalam dan bersyukurlah karena Bapak Ibu tahu sekarang. Belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Mulai dari dapur kita besok pagi. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat inspiratif. Sebut saja namanya Ibu Rohana, usia 68 tahun. Ibu Rohana adalah seorang pensiunan guru yang sangat disiplin. 5 tahun lalu, beliau divonis diabetes dengan gula darah puasa mencapai 300. Beliau sangat syok dan takut karena ibunya dulu meninggal karena komplikasi diabetes. Saking takutnya, Ibu Rohana melakukan diet ekstrem. Beliau berhenti makan nasi total, beliau hanya makan sayuran rebus, dan sedikit tahu kukus tanpa garam. Beliau menghindari semua yang enak. Apa yang terjadi? Sebulan kemudian, Ibu Rohana dibawa ke klinik saya dalam keadaan pingsan. Wajahnya pucat pasi. Badannya dingin dan berkeringat dingin. Beliau mengalami hipoglikemia berat, atau gula darah anjlok terlalu rendah. Tubuhnya kelaparan, berat badannya turun drastis, tapi beliau terlihat tua dan keriput bukan langsing sehat. Otot kakinya habis dimakan, tubuhnya sendiri untuk energi. Saat sadar beliau menangis dan berkata, "Dokter, saya sudah puasa nasi, kenapa saya malah hampir mati?" Saya jelaskan pelan-pelan bahwa tubuh butuh karbohidrat, tapi jenis yang benar. Ekstrem itu tidak baik. Saya kemudian mengajarkan beliau metode nasi pati resisten ini. Awalnya beliau takut makan nasi lagi, tapi saya dampingi. 3 bulan beliau menerapkan makan nasi pati resisten dengan porsi terukur, ditambah lauk pauk yang bergizi. Hasilnya luar biasa. Ibu Rohana datang berjalan kaki dengan gagah ke ruang praktik saya. Pipinya kembali merona segar, berat badannya naik menjadi ideal, berotot, bukan berlemak, dan gula darah puasanya stabil di angka 110 tanpa obat dosis tinggi. Beliau berkata, "Dokter, ternyata saya bisa makan enak dan tetap sehat. Saya menyesal dulu menyiksa diri." Kisah Ibu Rohana ini adalah bukti bahwa jalan tengah yang cerdas jauh lebih baik daripada jalan ekstrem yang menyiksa. Nah, dokter, saya mau tanya, mungkin ada keraguan yang muncul di benak Bapak Ibu tentang metode ini. Mari kita bahas dalam segmen tanya-jawab singkat berikut ini. Pertanyaan pertama, dokter, apakah nasi kemarin atau nasi sisa semalam itu sama dengan nasi pati resisten? Jawabannya hampir sama, tapi ada bedanya. Nasi sisa semalam yang dibiarkan di suhu ruang berisiko basi dan tumbuh bakteri Bacillus cereus yang bisa bikin keracunan makanan. Metode yang saya ajarkan adalah mendinginkan di dalam kulkas. Suhu dingin kulkas mencegah bakteri tumbuh sekaligus memaksimalkan pembentukan kristal pati. Jadi nasi kulkas jauh lebih aman dan lebih sehat daripada sekadar nasi dingin di meja makan. Pertanyaan kedua, dokter, bolehkah saya makan nasi ini dicampur kuah gulai atau santan? Bapak dan Ibu musuh diabetes bukan cuma gula, tapi juga lemak jenuh berlebih yang menghambat kerja insulin. Nasi pati resistennya sudah bagus, tapi kalau Bapak, Ibu banjur dengan kuah gulai kental yang dipanaskan berulang kali, khasiatnya akan berkurang. Lemak jenuh dari santan akan melapisi sel tubuh dan membuat insulin makin susah bekerja. Sebaiknya makan nasi ini dengan kuah bening seperti sayur asem, sayur bening bayam, atau soto ayam tanpa santan. Itu jauh lebih menyegarkan dan menyehatkan. Pertanyaan ketiga, dokter, apakah saya boleh berhenti minum obat metformin atau suntik insulin setelah makan nasi ini? Sobat sehat, ini poin krusial. Jangan pernah menghentikan obat secara mendadak tanpa sepengetahuan dokter Bapak Ibu. Tubuh butuh adaptasi. Lakukan pola makan ini dulu sambil tetap minum obat. Pantau gula darah harian.
nanti Bapak Ibu akan melihat gula darahnya cenderung turun dan stabil. Bawa catatan itu ke dokter Bapak Ibu dan bilang, "Dok, gula saya bagus terus nih." Nanti dokter Bapak Ibu yang akan dengan senang hati menurunkan dosisnya pelan-pelan sampai akhirnya mungkin bisa lepas obat. Biarkan data yang berbicara. Bapak dan Ibu yang saya cintai, diabetes bukanlah akhir dari segalanya. Diabetes adalah cara Tuhan menegur kita untuk lebih menyayangi tubuh yang sudah bekerja keras puluhan tahun ini. Makanan adalah obat yang paling kuat. Dengan sedikit ilmu dan sedikit perubahan di dapur, kita bisa mengubah nasib kesehatan kita. Bayangkan, betapa indahnya masa tua Bapak Ibu jika bisa bebas beraktivitas tanpa rasa lemas, bisa bermain dengan cucu tanpa gangguan penglihatan, dan bisa menikmati hidangan lezat bersama keluarga tanpa rasa bersalah. Nasi putih yang selama ini Bapak Ibu takuti ternyata bisa menjadi sahabat jika Bapak Ibu tahu rahasianya. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai titik balik. Mulai nanti sore atau besok pagi, cobalah masak nasi dengan cara baru ini. Tidak susah, hanya butuh sedikit perencanaan waktu. Masak hari ini untuk dimakan besok. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa untuk pankreas Bapak Ibu. Ajak pasangan di rumah untuk melakukannya bersama, saling mengingatkan dan saling menjaga. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru, dan memberikan harapan, saya mohon dengan sangat, jangan simpan rahasia ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup reuni sekolah, atau ceritakan kepada tetangga sebelah yang mungkin sedang menderita diabetes. Sampaikan pada mereka, ada cara makan nasi yang aman. Lo, ayo kita coba. Satu kali, Bapak, Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menyelamatkan satu orang sahabat kita dari komplikasi diabetes yang menyeramkan. Itu adalah sedekah ilmu jariah, yang pahalanya mengalir terus setiap kali mereka makan dengan sehat. Tanpa berlama-lama, mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Menyembuhkan, pulihkanlah fungsi pankreas kami, stabilkanlah gula darah kami, berkahilah setiap butir nasi yang kami makan, agar menjadi kekuatan dan kesehatan, bukan menjadi penyakit. Jagalah kami dari komplikasi diabetes, dan izinkanlah kami menikmati sisa usia ini dengan tubuh yang kuat, untuk beribadah kepadamu. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga, Bapak Ibu, bersama saya. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Segera siapkan beras dan minyak kelapanya, dan rasakan keajaibannya. Tetap semangat, tetap sehat, dan nikmatilah hidup dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.